Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas game gue melawan Grandmaster. Akurasi 95% dengan 2 brilliant move. Kok bisa ya dengan format catur 3 menitan? Tadi malam nih live nih. Dan game ini kayaknya cukup menarik untuk dibahas dengan video panjang karena banyak yang request juga. Nah, ini lawan Grandmaster yang pakai bendera Togo ya, namanya Charlatante. Nah, tapi setelah saya cari tahu nih, siapa sih pemilik akun chess.com ini nggak ada beritanya. Tapi kalau orang udah ada Grandmasternya di sini pasti udah terverifikasi ya, begitu menurut AI. Sudah terverifikasi, jadi bisa jadi ini adalah akun smooth dari seorang Grandmaster biar nggak ketahuan kalau dia lagi pengen main dan coba-coba teori mungkin. Gimana gamenya? Langsung aja, jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, dan jangan lewatkan iklannya biar gue terus semangat bikin konten teman-teman. Jadi please jangan di skip iklannya ya teman-teman. Nah, gue pegang bow putih, memulai dengan langkah D4 seperti biasa, dan kemudian London System. Nih, kalau pengen jago London System jangan lewatin, gue tanggal 7 Juni bakal bikin webinar London System. Jadi yang pengen jago daftar langsung teman-teman. Cek di Instagram gue, Rurap26. Hitam menjawab dengan langkah kuda C6, ini menarik ya. Jadi kita bisa D5 tapi jangan terpancing. Nanti kalau lu D5, nanti dia malah makin meliuk-liuk nih, ngancem balik dengan E5 contohnya. Nah, walaupun bisa dapetin pion di petak E5 dengan gajah G3, tapi hitam juga bisa menjawab dengan langkah kuda E7, ancam balik. Nah, daripada rumit dan tidak bermain dengan yang pengen teman mainin, lebih baik kita fokus ke setup kita. Saya mainin langkah E3, kemudian hitam D6. Mau E5 nih dia nih. Saya cegah dengan kuda F3, hitam gajah F5. Kemudian saya mainin langkah C4, hitam E5. Wah, dikasih nih, dapat dong satu pion. Ini kayaknya bahaya sih kalau lu terpancing ya. Jadi gua nggak terpancing. Kalau lu terpancing makan, maka dia akan jawab lagi dengan makan. Ya lihat ya, salah ya. Kemudian tentu saja ketika gue di sini memilih pertukaran queen terlebih dahulu biar bisa rokade, dimakan lagi. Dan ketika gue di sini ngambil pion di petak E5, hitam akan kuda B4 mau kuda C2. Walaupun gue di sini bisa jaga dengan kuda A3, tapi nanti dia counter lagi kuda H5. Lu unggul satu pion, tapi permainan lu berantakan. Lu mau kayak gitu? Kalau gue sih nggak mau. Jadi gue nggak mau ngambil pion itu, lebih pilih langkah gajah G5. Nah, kemudian hitam di sini mainin langkah H6, saya mainkan langkah pertukaran, grid move, kemudian makan lagi dan mainin langkah kuda C3. Jadi kenapa gue mau makan? Kalau gue mundur nanti dia dorong G5, sedangkan setelah pertukaran gue lihat kuda gue bisa dipetak D5 ini nih. Hitam jawab dengan rokade panjang, bukan langkah yang tepat. Harusnya di sini melakukan pertukaran terlebih dahulu. Ya, dengan tujuan makan dan kemudian baru rokade panjang lebih mantap ya, karena terbuka jalur E-nya. Tapi dia di sini memilih rokade panjang. Kemudian gue mainin langkah D5. Buat apa? Nutup dong grid move ya, karena dia udah rokade panjang, raja gue masih di tengah. Pakai logika aja gampang banget kan. Jadi jangan kasih ruang buat lawan. Nah, kemudian dia mainin langkah kuda B4. Harusnya gue di sini E4 ya. Tapi karena sambil bacain komen gue pilih benteng C1. Gue baru sadar itu salah. Hitam mainkan langkah menyerang dengan jalan E4. Gue jawab kuda D4. Kemudian hitam menjawab dengan langkah gajah G6. Nah, di sini waktu live gue mikir nih, sebenarnya gue bisa aja mikir untuk dapetin makan E4, dia makan, kemudian queen G4 dengan dapetin satu pion dong. Tapi ya, wah, daripada begini terus juga kayaknya kurang tajam ya. Damage-nya kurang besar. Lebih baik gue memilih untuk menyerang raja, karena di sini gue lihat juga ada kesempatan lain. Apa kesempatan lainnya? Ke sini. Dan ternyata memang lebih bagus menteri A4. Jadi gitu ya. Kalau ada pilihan ya mungkin dapat keuntungan, tapi di sisi lain kita bisa pertimbangkan untuk menyerang ke raja, lebih bagus menyerang ke raja sih. Kemudian hitam di sini kuda ke petak 6. Nah, coba tebak apa langkah yang bagus untuk dimainin di posisi ini, teman-teman. Langkah apa nih yang bagus? Langkah kuda ke petak C6, betul. Boom. Kalau dimakan, maka menteri ke petak A6 ya, bisa bahaya banget. Atau makan dulu nih, biar rajanya nggak bisa keluar. Kalau dia kuda ke petak B8, menteri B5. Tuh. Terpaksa dia harus makan, kita bisa mainin kuda D5 dulu, ancam. Kalau dia di sini queen ke petak E5, kita bisa queen C6. Nah, masalahnya kalau dia di sini jaga dengan benteng D7, menteri A8. Skakmat. Bahaya ya. Jadi setelah kuda ke petak C6, hitam mainin langkah. Kalau dia di sini benteng E8, ada B4 lagi, gue bakal serang.
Dia mainin langkah kuda C5, ancam balik. Apakah gua takut? Tidak. Gua mainin langkah apa, teman-teman? Sacrifice the knight. Menteri makan A7, yang lebih bagus kuda A7 harusnya. Ya. Jadi evaluasinya kalau dimakan dulu raja B8 baru queen A5, itu dianggap lebih bagus. Tapi gua liatnya makan aja lah. Toh dia nggak bisa makan C6, makan kuda di petak C6 gua. Kalau dia makan kan nanti mati juga tuh. Gimana cara cegahnya? Nah, menteri makan A7. Kemudian hitam menjawab dengan langkah benteng ke petak E8. Apa langkah yang bagus dimainin? Saya mainin langkah B4 dulu. Kuda masuk ke petak D3, dimakan, makan lagi. Dan di sini saya memilih rokade. Brilliant move pertama di game ini. Rokade brilian. Diancam D2. Apakah saya takut? Tidak. Saya mainin langkah kuda ke petak A4. Hitam makan jadi queen. Lah, rugi satu benteng dan gua. Tapi gua di sini udah mikir ya. Kalau gua akan melakukan skakmat raja lawan. Gimana cara skakmat raja lawannya, teman-teman, di posisi kayak gini? Lihat nggak kalian? Yap, tepat banget. Kuda bisa ke petak B6 ya, atau kalian bisa menteri ke petak A8, raja D7, sama seperti yang saya lakukan. Kuda B6, brilliant move, harus dimakan. Raja nggak bisa ke sini nggak bisa. Menteri makan B7, skakmat. Tapi pada saat kuda B6, lawan sudah menyerah. Oke, kita mundurin ya. Kenapa kuda ke petak A4 dia nggak makan kuda aja? Kalau dia makan kuda di petak C6, saya akan makan lagi. Ancaman checkmate. Raja harus geser, kemudian saya menteri B8, raja E7, saya makan C7, raja ke petak E6, skak lagi, raja ke petak E5, saya bakal skak pakai pion, raja naik, kemudian kuda C5, kalau dia di sini makan ke petak E3, maka menteri ke petak H3 nih. Kalau raja naik ke petak D4, menteri ke petak C3, skakmat. Dimakan dong. Kalau dia makan, maka menteri D5, dia makan E3, benteng F3, raja naik skak dulu, raja ke sini skak lagi ke petak F3. Raja D4, benteng D2. Gajah D3, makanlah. Itu gamenya, teman-teman. Jadi tips untuk bisa menemukan langkah brilian kayak gini, tips untuk makin jago main catur adalah dengan keberanian untuk terus menyerang, dimana kalau lu lihat posisi raja lawan melakukan rokade yang berbeda arah dan lu bisa menyerang, usahakan untuk menyerang langsung dengan langkah-langkah berani seperti ini. Dan gimana cara ngelihat kuda C6? Pokoknya mindset lu ketika bermain catur adalah untuk mengancam. Ketika lu lihat ada langkah yang kayaknya rugi deh, coba lu pikirin lagi, apakah itu benar-benar rugi atau itu cuma ketakutan lu aja. Jadi sebenarnya kalian juga bisa bermain seperti ini. Oh ya, kalau kalian yang diupload yang menang mulu, banyak kok konten-konten yang saya kalah saya upload, bahkan momen-momen memalukan. Jadi kalau kalian senang ketika saya mengupload video dan kalian sangat apresiasi, berarti hati kalian bersih. Terima kasih untuk supportnya. Kita ketemu di video berikutnya. Terus semangat dan terus belajar dari video-video RLCS, semoga bermanfaat dan kita ketemu di video berikutnya, guys. Jangan lupa nonton live-nya biar nonton momen-momen menarik kayak gini gratis dan lu bisa nambah skill.